Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ternak entok itu untung atau rugi sih? Ya, jadi bukan hanya entok ya. Yang namanya ternak itu sebenarnya nipis ya. Kenapa banyak orang suka ternak entok ya? Karena memang promosinya, iming-imingnya itu bagus banget. Kayak misalnya, kayak kita kan pernah beli entok jumbo ya, harga indukan yang jantannya itu 425.000 siap kawin, betinanya 350 siap telur. Kan mahal sekali, padahal kalau yang lokalan itu paling 100.000 udah dapat pejantan besar. Tapi kalau hari-hari tertentu kayak lebaran ya memang mahal ya, bisa sampai 250.000. Kemudian indukan paling betina paling 50.000. Kan mahal sekali. Kenapa kita beli ya? Karena kita melihat kayaknya kok bagus banget itu loh. Iming-iming kreator kontennya itu bagus ya. Kita buat konten kayak gini bagus banget ya. Nah, kembali lagi untung apa rugi sih ya ternak kayak gini. Entok, ayam, pokoknya ternak lah ya. Ternak kecil, ternak besar. Untung. Tapi nipis. Itu juga dengan catatan pakannya itu tidak 100% beli. Nah, di situ keuntungan atau kerugian pada ternak itu disebabkan oleh harga pakan yang mahal. Ketika kita ternak mengandalkan harga beli semua, ya untung. Kayak di bebek itu yang mereka beli semua, bertelur juga untung gitu ya. Tapi itu harus dilakukan secara profesional, semuanya tercatat, terdokumentasi, kemudian dipelajari, dianalisa, sehingga bisa mendapatkan keuntungan dengan meminimalkan segala resiko kematian, resiko kesehatan ternak. Seperti itu. Kemudian kita juga sudah punya pasarnya yang sudah rutin, sudah menjamin bahwa hasil produksi kita sudah ada yang ngambil, ada yang membeli. Itu seperti itu. Kalau kita setengah-setengah profesional, ternak banyak tapi nggak dikelola secara profesional, kayaknya malah rugi. Ini untuk pakan itu luar biasa entok. Awalnya kita pakan 90% bekatul, padahal bekatul sekarang berapa? 5.000 per kilo. Nah, sehari kita memberi makan itu bisa sampai 4-5 kilo. Nah, sementara produksinya kalau kita mau anakan minti itu baru ada anakan itu 35 hari sekali. Itu kalau betina satu itu pun kalau cuma satu itu putus, setelah 35 itu akan putus 2 minggu paling enggak, nanti tambah 35 hari lagi. Sementara kita memberi pakan itu setiap hari kita memberi pakan. Kalau kita punya 2, 3, 4 lah, kalau banyak sekalian mungkin bisa setiap minggu kita mendapatkan minti atau anakan ya yang bisa kita jual. Kalau kita jual harga umum aja 10.000 per ekor per DOC ya. Kalau DOC itu dak ya pada baik lagi karo bebek. Jadi intinya itu nipis sekali. Nah, kecuali kita punya pasar yang bagus, maksudnya pasar khusus ya. Kayak misalnya kan penghobi, biasanya digunakan untuk kontes karena ini kan besar, putih seperti itu, panjang. Kalau kita punya pasar itu, kita sudah punya nama di perentokan ini, maka kita bisa jual dengan harga mahal, maka bisa untuk menutup pakan. Tapi kalau kita belum punya nama, belum punya pasarnya yang membeli dengan harga mahal, kemudian kita jual ke pasar tradisional yang dihargai dengan entok biasa, ya otomatis kita rugi di pakan. Gimana supaya dapat keuntungan? Ya kita harus mengelola pakannya supaya kita tidak mengeluarkan biaya tinggi di pakan. Bagaimana caranya? Nah, itu yang orang banyak masih nyari-nyari itu seperti itu. Pakannya itu bagaimana alternatif pakan supaya tidak mengeluarkan biaya banyak, sehingga ketika kita ternak itu kita untung. Itu seperti apa? Kita masih mencari-cari
mencari-cari solusi alternatif pakan supaya kita bisa untung ketika pelihara entok. Jadi jawabannya sebenarnya ternak entok itu untung apa rugi itu ya tergantung, bisa untung bisa rugi. Banyak sekali faktor yang bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Ada dua menurut saya, itu dari pakan dan pasar, pemasaran maksudnya. Tapi bagi teman-teman jangan khawatir, kalau yang masih kepingin ternak entok, ternak saja. Yang penting nanti kita berusaha untuk mencari sumber daya lingkungan kita yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak sehingga bisa mengurangi biaya pakan. Apa yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak? Hijauan, misalnya sisa sayur, limbah sayur, seperti itu. Hijauan itu sudah bisa mengurangi pakan sampai 50%. Itu seperti itu. Kemudian kalau kita dekat dengan pasar, otomatis banyak hijauan. Dekat dengan rumah makan, banyak sisa makanan. Oke, demikian tadi teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis makan biasanya dia mandi. Ini lingkungannya belum tertata rapi ya, maklum, baru saja kita uruk. Nanti setelah ini kita akan rapikan sehingga nanti terlihat estetik.